Akhirnya, fakta demi fakta mulai terungkap terkait dengan pelenyapan Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Setelah sejumlah saksi mulai merubah BAP, dan yang akhirnya terus menyudutkan Ferdy Sambo dalam kasus Brigadir J terbaru, sebagaimana diikuti oleh publik, Baradae kembali mengungkap kejadian sebelum penembakan terhadap Brigadir J, di mana kejadian penembakan Brigadir J itu terjadi di rumah Ferdy Sambo Komplek Duren 3. Fakta baru terkait penembakan Brigadir J dengan tersangka utama Ferdy Sambo itu diungkap pengacara Baradae, Roni Talapesi. Seperti diketahui sebelumnya bahwa Baradae ataupun Ferdy Sambo merupakan tersangka atas kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Baradae menyebutkan tentang keterlibatan Ferdy Sambo selain sebagai perancang skenario dalam kasus penembakan Brigadir J sebelumnya. Baradae mengaku bahwa dirinya lah yang telah menembak Brigadir J, akan tetapi kini Baradae mengaku bahwa Ferdy Sambo juga turut serta dalam melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Menanggapi hal tersebut, Ferdy Sambo bersikeras menentang bahwa dirinya tidak ikut menembak Brigadir J kala itu. Pengakuan Baradae lainnya yang cukup menggemparkan bahwa saat menerima instruksi sesat dari mantan Kadif Propam itu dirinya sempat menolak. Bahkan saat diberi instruksi untuk menembak Brigadir J, Baradae atau Richard Eliezer ini sempat mengurung diri dan berdoa di dalam toilet. Saat ini Baradae diketahui sudah mencabut keterangan awal dan memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya soal pelenyapan Brigadir J. Kesaksian terbaru Baradae ini tentu mengubah skenario awal yang dirancang oleh Ferdy Sambo. Pengakuan dari Richard Eliezer atau Baradae yang merubah kesaksiannya ini disampaikan oleh pengacara barunya yang bernama Roni Talapesi. Roni Talapesi mengungkapkan apabila kliennya itu sudah mengaku menembak Brigadir J pertama kali yang kemudian diakhiri oleh Ferdy Sambo. Menurut penuturan dari Roni Talapesi, kliennya itu sampai berdoa di toilet karena merasa ketakutan ketika menerima perintah langsung dari Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Menanggapi hal demikian, ahli hukum tata negara Refly Harun menilai meskipun Baradae telah mengubah keterangannya, tetapi belum jelas tembakan siapa yang menyebabkan Brigadir J tewas. Spekulasi awal mengatakan dia tembak kepalanya, kan begitu ya, ungkapnya. Refly Harun berharap dengan keterangan Baradae, maka kasus ini semakin terang benderang agar Ferdy Sambo tidak lagi membuat skenario untuk terlepas dari jerat hukuman mati. Mudah-mudahan ini memberikan titik terang ya agar Sambo tidak lagi menskenariokan bagaimana dia bisa keluar dari hukuman yang berat ke hukuman yang ringan, tuturnya. Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi tersebut menilai apabila Ferdy Sambo berperan sebagai perancang atau perencana sekaligus merangkap sebagai eksekutor dalam kasus Brigadir J, maka hukuman yang dia terimanya akan lebih berat. Refly Harun mengatakan jika motif perampasan nyawa Brigadir J ini bersifat non-domestik, sehingga tidak lagi diperlukan alasan domestik. Di sisi lain, Ferdy Sambo masih kukuh pada keterangannya, jika dirinya tidak ikut dalam menembak Brigadir J saat itu.